Halo Sobat Vidivisi, kembali lagi di konten Voice Jas Merah. Kalau kemarin kita udah bahas soal Dinas Intelijen, nah sekarang kita nih mau bahas soal sejarah uang Republik Indonesia. Nah, masih bersama sejarawan kita nih, Alan Akbar. Ayo Mas Alan. Halo, apa kabar? Baik Mas. Nah, Mas Alan sendiri gimana? Baik. Oke. Nah, kan saya sebelum jauh ke masalah uang Republik Indonesia ya, saya pengen tanya dulu itu sebelum masyarakat bangsa Eropa datang ke Indonesia, kan kita punya mata uang tapi belum jelas lah ya karena masih ribet kan antara kerajaan dan kerajaan. Nah, lalu gimana cara masyarakat Indonesia bertransaksi saat itu? Oke, jadi jauh sebelum kedatangan bangsa Barat, di Nusantara itu sudah berdiri kerajaan-kerajaan tradisional yang kemudian mereka punya wilayah kekuasaannya sendiri, punya sistem pemerintahan sendiri, dan juga punya sistem alat pembayarannya sendiri-sendiri. Nah, di kerajaan-kerajaan tradisional itu mereka mengeluarkan uang dalam berbagai bentuk. Ada yang mengeluarkannya dalam bentuk emas, koin emas, ada yang perak, ada yang perunggu, ada yang bahkan di kerajaan di Buton itu dia mengeluarkan uang dalam bentuknya kain. Dan itu legal dan bisa ditransaksikan. Kalau kain itu berarti standarnya seperti apa itu? Nah, itu yang tahu? menarik ya, bahwa kainnya itu harus kain tertentu. Mungkin kain itu ya kalau sekarang mungkin kainnya punya nilai yang sangat tinggi gitu ya. Karena nggak semua kain bisa dijadikan mata uang gitu ya. Saya juga belum riset terlalu jauh tentang hal itu. Jadi yang saya tahu ada mata uang yang sangat unik di Nusantara ini itu pakai kain gitu. Sedangkan itu tidak ditemukan di wilayah lain gitu. Oke. Nah kan setelah itu bangsa Eropa datanglah ke Indonesia. Nah, mata uang apa dong yang digunakan pada saat itu? Oke. Ketika kedatangan bangsa Eropa, dalam hal ini adalah bangsa Belanda. Waktu itu Belanda mendirikan VOC. Nah, VOC kemudian melihat bahwa di Nusantara ini belum ada mata uang universal atau mata uang teritorial yang berlaku secara luas dan dapat dipergunakan dari satu teritori ke teritori yang lain, ke satu kerajaan ke kerajaan yang lain. Karena selama ini kendala yang dihadapi dalam proses interaksi perdagangan antara kerajaan A dengan kerajaan B yang masing-masing punya mata uang sendiri adalah tidak ada yang standar baku dari nilai uang tersebut gitu. Jadi karena kendala standar baku tersebut, kemudian VOC menciptakan sebuah uang teritorial, uang yang berlaku secara universal di wilayah kekuasaan VOC itu dengan nama duiten. Nah, ini akar kata dari kata duit gitu ya, orang mengenalnya dengan kata duit, dan kita sampai sekarang pun masih mengenal kata duit ya sebagai kata pengganti dari uang ya. Nah, itu akar sejarahnya adalah dari uang yang dikeluarkan oleh VOC dengan nama duiten. Tapi itu kan ada perbedaan ya antara uang sama duit. Nah, kalau duit itu benar nggak sih kalau duitnya itu mata uang? Kalau uangnya sendiri itu adalah sebagai alat transaksi. Iya, betul. Jadi kalau duit itu adalah nama mata uangnya ya, seperti pound sterling, seperti dolar, seperti rupiah. Ya, Mungkin zaman dulu ori. namanya duiten. Oh, gitu duiten, kan. namanya duiten. Duit atau dikenalnya. Sedangkan uang itu adalah alat transaksinya, alat pembayaran itu dengan nama uang kalau di Indonesia dengan bahasa Indonesia ya. Nah, itu perbedaan yang paling jelasnya ada di situ. Selain itu juga saya tambahkan sedikit. Selain itu juga ketika sebelumnya Portugis datang ke Indonesia, mereka juga bawa uang sendiri dengan namanya real Spanyol gitu. Karena saat itu belum ada dolar ya, belum ada dolar. Saat itu mata uang dunianya lah bahasa katanya, yang seperti ekuivalen dengan US dollar saat ini, dulu namanya real Spanyol yang dikeluarkan oleh kerajaan Spanyol, dan itu berlaku hampir di seluruh dunia dalam konteks perdagangan internasional saat itu. Oh, berarti tapi gini deh. Kan itu uangnya masuk ke bangsa Portugis datang ke Indonesia nih. Mata uang yang mereka pakai saat itu tuh berlakunya satu Nusantara atau hanya per teritori? Jadi mata uang yang
datang itu kan ketika Portugis datang, mereka kemudian melakukan transaksi dengan kerajaan tradisional ya. Mereka kemudian memperkenalkan mata uang itu untuk kemudian dia bilang bahwa ini uangnya lebih bisa dipakai di perdagangan internasional karena diterima juga dalam konteks ekspor impor gitu ya saat itu, bisa diterima di Eropa, di Nusantara juga. Awalnya mereka nggak kenal gitu kerajaan-kerajaan tradisional, tapi kemudian Portugis memaksa atau memperkenalkan uang itu dan kemudian menyuruh transaksi yang terjadi di Nusantara itu menggunakan uang real Spanyol itu. Dan mungkin kursnya juga jelas kali ya, lebih Ya. jelas dibandingkan Mata uang tradisional itu ya. ya. Oke. Nah, kita fast forward nih sekarang. Oke. Setelah penjajahan yang Belanda ini, yang VOC ini, uang dari VOC, kan Jepang masuk tuh. Oke. Nah, dia punya mata uang lagi nggak? Berganti lagi nggak nih mata uangnya? Ya, sebelum ke Jepang sebenarnya ada satu hal yang penting untuk disampaikan bahwa ketika terjadi perpindahan kekuasaan dari VOC yang kemudian bangkrut ke pemerintah kolonial Hindia Belanda di Indonesia. Oh, itu ada lagi ya? Ada lagi. Iya. Nah, pemerintah kolonial Hindia Belanda itu menerbitkan mata uangnya sendiri dengan nama gulden. Gulden. Iya, gulden. Nah, gulden ini pemerintah saat itu mencetak gulden itu di bawah wewenang dari sebuah lembaga perbankan, yaitu bank sirkulasinya Hindia Belanda dengan nama De Javase Bank. De Javase Bank itu adalah bank sirkulasi yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang gulden ke seluruh wilayah Hindia Belanda. Itu didirikan di Batavia di tanggal 1 Maret 1828. Itu adalah sebuah bank yang paling besar ya, bank yang bertugas atau berwenang untuk mencetak uang gulden itu dan kemudian menyebarkan ke seluruh Hindia Belanda. Hingga kemudian ketika kekalahan Belanda di tahun 1942 dengan kedatangan Jepang ke Indonesia ini, kemudian Belanda harus angkat kaki dari Indonesia dan kemudian pemerintahan diganti oleh pemerintahan Jepang. Nah, ketika Jepang datang ke Indonesia, ini hal yang menarik bahwa Jepang itu ketika mereka datang itu mereka sudah mempersiapkan uangnya. Mereka membagikan uang yang dicetak itu, uang dengan nama gulden ya. Jadi gulden Jepang namanya. Karena mereka menarik ya. Mereka menciptakan uang invasi namanya uang invasi dengan mata uangnya namanya gulden. Tapi di situ tertulisnya adalah pemerintah Jepang yang mengeluarkan itu. Tujuannya adalah untuk mengacaukan kondisi ekonomi di Indonesia saat itu. Karena berarti pas saat itu tuh inflasi gila-gilaan dong. Betul. Jadi ketika Jepang datang, mereka itu membagikan uang gulden Jepang itu di geladak kapal kepada para prajuritnya. Untuk kemudian prajuritnya ketika sudah mendarat di Indonesia, mereka gunakan dan perkenalkan uang tersebut. Nah, hal yang menarik di sini adalah Jepang tidak menggunakan mata uang yen ke dalam wilayah penjajahannya, wilayah pendudukannya Jepang. Jadi mereka menggunakan mata uang yang berlaku sebelum pemerintahan mereka. Misalnya mereka menggunakan peso di Filipina, tapi mengeluarkan pemerintah Jepang ya. Mereka menggunakan gulden di Hindia Belanda, di Indonesia. Mereka menggunakan pound sterling di wilayah Semenanjung Malaya, dan itu menarik ya. Mereka tidak memaksakan menggunakan yen, tapi mereka menggunakan gulden. Nah, kemudian ketika Jepang sudah mulai berkuasa di sini, mereka mendirikan sebuah lembaga perbankan, bank sirkulasinya yang bertugas mencetak dan mengedarkan uang dengan nama Nanpo Keihatsu Ginko (NKG). Nah, Nanpo Keihatsu Ginko ini mereka mencetak uang. Jadi uang yang tadi, uang yang gulden itu karena uang peralihan kan, uang gulden Jepang itu. Kemudian mereka mencetak uang Nanpatsu namanya atau rupiah Jepang. Nah, menarik lagi itu bahwa sudah rupiah tapi. Udah rupiah ya. Karena Jepang saat itu punya jargon untuk membebaskan dari kolonialisme. Jadi mereka tidak menggunakan unsur-unsur barat, unsur-unsur kolonial saat itu. Oh, yang Nippon Cahaya Asia itu ya. Jadi mereka menggunakan unsur-unsur yang memang datang dari Indonesia sendiri. Mereka menggunakan mata uangnya namanya adalah rupiah. Selanjutnya mereka itu menggunakan gambarnya itu gambar wayang Gatot Kaca. Mungkin teman-teman di sini kalau bisa googling ya, uang Nanpatsu Jepang itu gambarnya itu sangat Indonesia sekali ya. Itu mereka bertujuan untuk menarik simpatik rakyat Indonesia. Campaign lah kasarnya. Ya, untuk menarik simpatik rakyat Indonesia untuk mau menerima dan menggunakan uang Nanpatsu atau rupiah Jepang itu sebagai alat pembayaran
yang sah di Indonesia. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, di Indonesia saat itu akhirnya punya empat mata uang yang beredar secara bersamaan. Ada Nah, itu saya mau tanya banget tuh. Oke. Jadi saat itu ada mata uang Gulden DJB, Gulden yang periode Jepang itu Gulden masih dari Jepang. diterima. Ya. Lalu ada mata uang invasi, uang Gulden Jepang itu, ya. Lalu ada mata uang ada mata uang Nanpatsu Jepang, tadi rupiah Nanpatsu Jepang yang ya ketiga tadi. nih. Nah, tadi satu lagi kayaknya ada uang Gulden yang emisinya emisi sebelumnya, emisi tahun 20-an gitu. Jadi ada 4 nih. Nah, itu mereka beredar beriringan, bersamaan. Itu berlaku semua. Berlaku semua. Dengan tujuannya adalah ya tadi, karena Jepang merasa bahwa mereka tidak punya kepentingan yang besar lainnya di sini di Indonesia. Karena mereka hanya ingin menduduki, melakukan ekstraksi ekonomi, mereka mengeksploitasi ekonomi Indonesia itu untuk kepentingan kemenangan Jepang di Perang Dunia II atau Perang Asia Timur Raya itu. Sehingga kemudian mereka membiarkan saja kondisi ekonomi itu kacau balau gitu. Dengan kemudian mereka membiarkan keberagaman mata uang yang beredar saat itu. Sehingga kemudian terjadilah invasi yang gila-gilaan saat itu. Emang tujuannya untuk mengacaukan perekonomian yang ada di Hindia Belanda Ya, ini nih. di Indonesia saat Indonesia. itu. Ya. Jadi itulah yang membuat terjadinya inflasi yang luar biasa, dan makanya rakyat katanya penjajahan Jepang lebih sengsara daripada penjajahannya Belanda ya, karena salah satunya faktornya adalah itu. Tadi kan sempat ngomongin Ya, di Java Sebang, DJB. The Java Sebang. Yes. DJB. Itu tuh jadi itu saya pernah ke Candanaya. Nah, tempat itu pun adalah cikal bakalnya terjadinya Java Sebang itu loh, yang bakal nantinya jadi Bank Indonesia, bener nggak tuh? Nah, saya nggak tahu kalau yang tepat di itu ya. Iya. Tapi memang betul keberadaan DJB itu adalah cikal bakal dari Bank Indonesia. Karena Java Sebang itu kemudian pada tahun 1951 dilakukan nasionalisasi oleh pemerintah RI. Proses nasionalisasi itu berlangsung hingga kemudian keluar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 53 yang menyatakan bahwa secara resmi Java Sebang dinasionalisasi dan kemudian diganti oleh Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Nah, kita balik lagi nih. Kan tadi itu kan karena ada 4 mata uang beredar yang ibaratnya sulit lah kita buat cari kursnya lah, karena uang beredarnya banyak banget dan terjadi inflasi juga di mana-mana. Apakah itu merupakan landasan? Kita balik ke sini nih. Pemerintah Indonesia mengeluarkan ORI. Oke, ini itu sebenarnya dua konteks yang berbeda ya. Jadi secara kronologikalnya atau timeline sejarahnya bahwa ketika Jepang kekalahan Jepang oleh sekutu di Perang Dunia II dengan pemboman di Hiroshima dan Nagasaki, itu kan kemudian terjadi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian sebagai sebuah negara yang baru berdiri, Indonesia membutuhkan istilahnya instrumen-instrumen untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat. Selain mereka membutuhkan instrumen politik, mereka juga membutuhkan instrumen kedaulatan ekonomi. Nah, kedaulatan ekonomi itu diperoleh untuk istilahnya mensejahterakan rakyat, membuat ekonomi menjadi lebih stabil sehingga aktivitas ekonomi rakyat menjadi lebih lancar dan lain sebagainya. Nah, kemudian salah satu upaya untuk mendapatkan kedaulatan ekonomi dari pemerintah Republik Indonesia saat itu adalah yang pertama kali adalah mereka berupaya untuk mendirikan bank sentral. Bank sentral. Bank sentral ya. Nah, upaya untuk mendirikan bank sentral itu diejawantahkan atau diwujudkan dengan pendirian Bank Negara Indonesia. Oke. Ya di tahun 1946. Makanya kemudian BNI 46 ya, karena mereka itu ingin menonjolkan bahwa mereka berdiri di tahun 1946. Nah, awalnya pendirian BNI itu ditujukan untuk menjadi bank sentral Republik Indonesia yang bertugas untuk mencetak dan mengedarkan uang resmi Indonesia. Nah, kemudian di periode itu salah satu upaya lain yang digunakan untuk menegakkan kedaulatan ekonomi adalah dengan mencetak uang sendiri. Oke. Oh, berarti itu pas kita baru merdeka nih kan, 45 merdeka. Ya. Mata uang yang berlaku di itu tuh masih pakai uang-uang sebelumnya ini. Nah, iya. Jadi pada tanggal 1 Oktober 1945 pemerintah mengeluarkan maklumat yang berisi bahwa
uang periode DJB yang masih beredar, uang Jepang yang masih beredar itu diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah, karena saat itu Indonesia belum punya uangnya sendiri kan. Ya, kemudian mereka tapi tidak mengakui uang nikah. Karena seperti kita tahu bahwa ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaannya dan Jepang sudah mulai angkat kaki dari Indonesia, Belanda hadir kembali ke Indonesia lewat agresi militer. Lewat keberadaan nikah. Keberadaan nikah, oke. Ya. Nah, kemudian nikah itu juga berupaya untuk mengembalikan kekuasaannya di Indonesia dengan lagi-lagi salah satunya dalam instrumen ekonomi adalah mereka mendirikan kembali atau mengaktifkan kembali Diafase Bank DJB sebagai bank sirkulasi. Nah, kemudian untuk istilahnya memulihkan ekonominya menjadi ekonomi kolonial, pemerintah nikah saat itu mendirikan atau mencetak uang yang namanya uang nikah. Nah, uang nikah itu dikenal sebagai uang merah. Jadi karena bentuknya warnanya merah. Nah, itu dari sisi Belanda ya. Sisi Indonesia, karena pemerintah RI tidak mengakui keberadaan uang nikah itu, sehingga terjadi sebuah konflik. Simalakama ya, tidak ada pilihan lain selain mengakui atau memperbolehkan uang Jepang dan uang Belanda saat itu uang DJB sebagai alat pembayaran yang sah sambil menunggu upaya pemerintah RI untuk mencetak uangnya sendiri. Nah, kemudian di tanggal 17 Oktober 1945 seperti terlihat pada gambar ini, ini adalah uang Republik Indonesia pertama emisi 17 Oktober 1945 yang disiapkan sebagai uang sah, sebagai uang yang satu-satunya uang yang sah sebagai alat pembayaran di Indonesia. Nah, uang ini dicetak tanggal 17 Oktober 1945. Tapi kemudian keluar sebuah keputusan dari pemerintah untuk menyatakan uang-uang yang tadi berlaku itu tidak berlaku, ditarik, hingga kemudian menggantinya dengan uang ori ini. Nah, uang ori ini baru bisa beredar secara resmi di Indonesia itu tanggal 30 Oktober 1945. Nah, hingga kemudian setiap tanggal 30 Oktober 1945 itu kita memperingati sebagai Hari Uang Nasional. Nah, kalau tadi kan udah masalah peresmiannya ya. Tapi kan pasti banyak kendala dong di situ dong untuk mendistribusikan lah. Nah, gimana siasat pemerintah buat mengatasi hal-hal tersebut, ketersediaan bahan bakunya, cara pendistribusiannya, itu gimana? Ya, ini juga sebuah hal yang menarik ya. Di tengah segala keterbatasan yang terjadi di Indonesia, terutama Indonesia saat itu baru saja merdeka dan tiba-tiba harus berkonflik dengan Belanda yang berupaya untuk mendirikan kembali negara kolonial di Indonesia. Ini keterbatasan tersebut menjadi sebuah hal yang menjadi tantangan lah bagi pemerintah RI untuk kemudian mencari jalan keluar untuk membuat situasi ekonominya jauh lebih baik. Nah, saat itu ini yang menarik bahwa peredaran ori ini itu kan memang ditujukan untuk seluruh wilayah Indonesia. Tapi karena kendala keterbatasan distribusi, kendala keterbatasan bahan baku, percetakan dan lain sebagainya, sehingga uang ori ini tidak beredar secara merata ke seluruh Indonesia. Saat itu karena konflik yang terjadi di Indonesia antara Indonesia dengan Belanda, itu kemudian mereka melakukan razia supaya uang ori ini nggak beredar. Itu pas agresi militer. Selama konflik Indonesia sama Belanda itu ya. Nah, ini juga yang menarik bahwa ori ini dicetak di situasi yang sangat genting dan sangat terdesak, sehingga kemudian kalau kita lihat ini dibuat dengan sangat sederhana, ya kan? Hanya dicetak dengan mesin cetak yang manual. Kemudian bahan kertasnya itu merupakan hasil sitaan dari barang-barang Jepang gitu ya. Oh, jadi daur ulang gitu? Iya, jadi ada stok sisa kertas Jepang yang tidak dipakai, kemudian dipakai tintanya, kertasnya untuk mencetak uang ini. Dan kemudian jangankan itu, mesin cetaknya dipakai hasil dari rampasan dari periode Jepang itu. Nah, ini yang kemudian menjadi uang ini tuh punya
nilai perjuangan yang luar biasa ya uang ori ini ya. Karena tadi pembuatannya tidak mudah, distribusinya juga sulit gitu. Sehingga kemudian ini menjadi sebuah uang yang sangat ikonik gitu. Sebelumnya juga kan katanya sempet pakai pabrik kopi malah ya. Ya. Waktu itu. Nah, itu gimana tuh Nah, pakai ini pabrik kopi? ceritanya adalah ini di Malang ya. Sebuah pabrik dengan nama Nimef ya. Ini Mev. Nah, Nimef itu percetakan. Nah, dia pabrik Nimef ini adalah pabrik percetakan ori ya, yang mencetak uang kertas ori ini untuk di wilayah Jawa Timur ya, untuk di wilayah Jawa ada di Batavia, ada di Jakarta, di wilayah bagian yang tengah itu ada Yogyakarta, untuk di wilayah bagian yang timur itu di Malang dicetaknya di pabrik Nimef. Nah, ini menarik bahwa pabrik Nimef ini dulunya itu adalah pabrik pembungkus kopi, percetakan bungkus kopi. Nah, karena mereka punya teknologi mesin cetaknya, mereka punya teknologi tintanya dan lain sebagainya. Karena situasi yang genting saat itu, peperangan, pabriknya tutup karena pabriknya milik Belanda ya. Kemudian disita saat itu ketika sudah proklamasi disita oleh pejuang-pejuang Indonesia, kemudian dialihfungsikan sebagai percetakan uang ori untuk di wilayah Malang dan sekitar untuk wilayah Jawa Timur. Nah, selain itu kan selama karena kesulitan itu, apakah benar pemerintah Indonesia mengeluarkan Orida? Ya, betul sekali. Ya. Jadi kendala yang pemerintah RI hadapi saat itu tuh sangat besar ya. Nah, kita lihat di sini kemudian ori yang tadi sudah saya singgung itu keberadaannya kan sangat terbatas ya. Keberadaan ori itu sangat terbatas dan tidak tersebar merata ke seluruh Indonesia. Ini kayak yang digambar ini mungkin ya. Ini uang Oridab namanya, uang Republik Indonesia daerah Banten. Tuh, ada daruratnya ya. Ya, jadi tadi saya lanjutkan bahwa ketika keterbatasan tersebut, tidak meratanya peredaran ori di seluruh Indonesia saat itu karena salah satunya adalah blokade ekonomi Belanda. Belanda itu memblokade semua pengiriman logistik, semua pengiriman macam-macam untuk wilayah ke wilayah barat ya, ke wilayah Sumatera. Karena saat itu pemerintah RI sudah mengungsi ke Yogyakarta kan. Nah, kemudian Batavia itu dikuasai oleh Nika. Nah, sehingga peredaran uang yang dari Yogyakarta tidak pernah sampai ke wilayah barat, termasuk akhirnya ke Banten tidak pernah beredar. Sedangkan ekonomi harus terus berputar kan di situ. Nah, kemudian pemerintah mengeluarkan maklumat yang memperbolehkan wilayah-wilayah daerah-daerah ini untuk mencetak uangnya sendiri-sendiri. Hingga kemudian uang yang dicetak secara mandiri dengan inisiatif mandiri daerah tersebut dan kemudian atas izin pemerintah karena ada maklumat darurat tadi ya, maklumat pemerintah untuk percetakan uang di daerah ini dikenal dengan nama Uang Republik Indonesia Daerah, OEAng ya, Uang Republik Indonesia Daerah atau dikenal dengan Orida. Nah, ini nih ada lagi nih. Ya, betul. Ini ORIPS. Kalau yang ORIPS itu saya kan sempat baca juga nih soalnya. Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Ya. Provinsi Sumatera. Nah, emang Sumatera juga nggak bisa ya distribusi ke sana? Ya, jadi saat itu Sumatera pasca kemerdekaan itu kan menjadi satu provinsi ya. Jadi dari Aceh sampai Lampung dia satu provinsi dengan nama Provinsi Sumatera. Nah, karena adanya blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda, Belanda itu menutup akses jalur laut dari Batavia atau dari Jawa menuju ke Sumatera, terutama di wilayah Selat Malaka. Mereka menutup itu. Sehingga kemudian peredaran ori tidak pernah sampai ke Sumatera. Sehingga kemudian pemerintah RI tadi memberikan maklumat untuk memperbolehkan daerah mencetak uangnya masing-masing. Itu mereka pemerintah daerah di Sumatera, Provinsi Sumatera itu berinisiatif untuk mencetak uangnya sendiri. Nah, uang itu dikenal dengan nama ORIPS, Uang Republik Indonesia Provinsi Sumatera. Nah, ini juga ada lagi bahwa kemudian di wilayah-wilayah yang lebih kecil lainnya, misalnya wilayah kabupaten atau keresidenan, itu mereka juga mencetak uangnya sendiri-sendiri dengan namanya Orida itu tadi ya. Nah, yang menarik adalah saat itu lebih dari ratusan ya, terdapat ratusan jenis uang Republik Indonesia Daerah Orida, dan yang paling banyak beredar Orida dengan berbagai macam jenisnya adalah di satu Sumatera itu. Ada di sini ada ORIPSU, Uang Republik Indonesia Sumatera Utara, ada uang Orida Lampung,
terus ada di Sumatera Selatan, di Sumatera Barat, Bukit Tinggi juga ada dan lain sebagainya. Itu karena kendala tadi ya, uang ori tidak pernah masuk sehingga daerah terutama yang paling banyak di Sumatera itu mengeluarkan uang-uangnya sendiri, dan ini menjadi sebuah catatan sejarah yang menarik gitu. Saat itu Indonesia punya ratusan mata uang yang beredar dengan secara bersamaan dalam kondisi darurat terutama. Tapi secara kursnya dan apakah itu bisa menimbulkan inflasi besar-besaran di era itu? Ya betul. Jadi ketika uang itu beredar karena posisi darurat ya, Iya. akhirnya tidak ada satu kesatuan kurs yang sama. Tapi kurs itu hanya berlaku di wilayah masing-masing aja daerah itu ya. Jadi saat itu misalnya Rp1 ori itu sama dengan Rp1 orida manapun ya, supaya itu tidak membingungkan gitu. Misalnya saat itu harga 1 ekor ayam misalnya Rp10 ya Rp10 juga gitu kan. Nah ini yang kemudian menjadi hal yang menarik karena saat itu banyaknya mata uang yang beredar sehingga kemudian menciptakan sebuah kekacauan ekonomi ya bisa dibilang ya, sehingga untuk merapikan ini tuh butuh waktu. Jadi ketika terjadinya konferensi meja bundar di tahun 1949 dan pemerintah RI itu kemudian pemerintah Belanda itu mengakui keberadaan RI di dalam RIS kan. Nah, hasil dari konferensi Republik Indonesia Serikat. ya. Okay. Nah, di dalam RIS kemudian mereka mencetak uangnya sendiri dengan nama Uang Republik Indonesia Serikat. Oke. Karena itu konfliknya sudah mereda, konflik Indonesia dan sama Belanda itu sudah tidak ada. Akhirnya pemerintah mengeluarkan peraturan untuk menarik seluruh uang ori dan menarik seluruh uang orida untuk diganti dengan uang Republik Indonesia Serikat. Oke. Itu belum sampai ke rupiah ya? Itu mata uangnya sudah rupiah semua. Sudah rupiah, sudah rupiah semua gitu ya. Jadi penggunaan mata uang rupiah pertama kali secara resmi dan secara legal itu diperkenalkan oleh pemerintah Jepang saat itu. Ya, karena tadi ya uang nanpatsu ya, uang rupiah Jepang. Jadi uang rupiah Jepang itu kan penggunaan pertama kali secara resmi rupiah sebagai mata uang legal itu adalah di pemerintahan Jepang. Walaupun akar kata rupiah itu sudah berakar jauh panjang di dalam perjalanan sejarah ya, bukan waktu periode Jepang itu sendiri gitu. Itu yang menariknya di situ. Lalu apakah benar pada awal beredarnya ori ini setiap penduduk Indonesia diberi Rp1 sebagai pengganti sisa uang invasi Jepang? Itu benar nggak? Betul. Jadi untuk mempopulerkan keberadaan uang ori ini ya, dan juga untuk menarik uang Jepang yang beredar, itu pemerintah membagikan uang ori ini masing-masing ke seluruh penduduk Indonesia itu 1 ori ya, Rp1 ya. Karena apa? Supaya tidak terjadi gap, tidak terjadi kekosongan uang. Iya. Kalau misalnya uang Jepang ditarik sebelum ada gantinya, itu terjadi kekosongan dan itu akan menciptakan suatu kekacauan ekonomi yang luar biasa gitu ya. Sehingga kemudian uang Jepang itu ditarik secara bersamaan, ori keluar, dan untuk mempopulerkan keberadaan ori itu seluruh rakyat Indonesia dikasih satu orang. Oke deh Mas Alan, boleh kita minum dulu nih kopinya nih, Ya, biar enjoy.